setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya akan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa TV One dimanapun Anda berada dan ibu-ibu semua yang sudah hadir di sini, alhamdulillah kita bertemu lagi di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Ngeliat ibu-ibu semua, Iva jadi sedih Mas Bedu. Kenapa? Kan nanti juga Ipe suatu saat akan jadi ibu-ibu. Ini Iva jadi ingat ibu Ipa di rumah, di Pinrang. Tapi kan ibu Ipa di pinggang kan gak ingat Ipe kok. Jahat Mas Bedu. Ingat dia Mas Bedu. Benar, ingat. Iva kan dulu sering ngelawan orang tua gitu ya. Iva kalau disuruh ke warung, disuruh beli garam, Iva beli terasi. Suka gitu, beda-beda gitu Mas Bedu. Apalagi sekarang Iva udah menikah ya Bu ya. Waktu sekolah pernah nggak uang SPP dibuat jajan? Sering Mas Bedu. Dikasih 5.000, 3.000 buat warnet Mas Bedu. Astagfirullahaladzim, 2.000 pulsa. 2.000 dikasih ke pacar Mas Bedu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Uang sekolah dari ibu kamu pakai buat hal-hal yang nggak seharusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ipa. Iya, Ma, aku mahal. Duduk, Damang. Iya. Atus. Wih, ngejreng bajunya, Bo. Iya, ngejang sendiri, mah. Gaya ya. Saya Kan, rindu. kenapa harus sedih? Kamu kan baru menikah. Kok Iya. sedih? Karena Iva takut nanti karma gitu. Iva kan suka ngelawan orang tua dulu. Takutnya nanti Iva punya anak nanti. Kan itu bagus oleh-oleh dari tanah suci. Kan itu kurma. Oh ini? Karma. Oh beda ya? Karma Mas Bedu. Iva takut anak Iva nanti ngelawan juga kayak Iva ke ibu gitu. Makanya Iva takut bagaimana caranya biar Iva menjadi ibu yang baik nanti begitu, Ma. Tenang aja, Pe. Sekarang dulu, kawin juga baru. Baru, mah. Jangan jadi ibu yang baik dulu. Tuh. Jadi anak yang baik buat ibu saya itu dulu deh. Emang udah mulai bikin anak? Enggak, mah belum. Tapi insya Allah ntar dikasih. Ini Ipe tadi kesini lihat ibu-ibu, ingat sama ibu-ibu. Padahal Ipa juga baru menikah. Dia berpikir nanti bakal jadi seorang ibu. Ibu tuh sering banget mendapat, bukan sering ya, kayaknya mendapat tempat yang paling bagus ya, paling mulia ya. Ibu itu adalah manusia yang harus sangat dihormati. Seseorang bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang harus dimuliakan? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Baru ayahmu. Kenapa? Ada 3 pekerjaan ibu yang ayah tidak bisa. Mengandung, melahirkan, menyusui. Hanya ibu yang bisa mengerjakan. Sehebat bagaimanapun seorang ayah tidak bisa mengerjakan ini. Anda lihat dalam surat Luqman 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidayka ilayal masir. Aku wasiatkan kepada segenap manusia agar mereka berbakti kepada kedua orang tuanya, khususnya ibunya yang wahnan ala wahnin, lemah di atas segala kelemahan. Wa fisaluhu fi amaini, menyusukan kalian selama 2 tahun.
bersyukur kepadaku, bersyukur kepada kedua orang tua kalian, kalian kembali kepadaku. Jelas dalam ayat ini Allah perintahkan kita berbakti sama orang tua, khususnya kepada ibunya. Betapa hebatnya seorang ibu mengandung, hamil 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, selentang cangkel, tengkurap nggak bisa, miring pegel, iya apa iya? Melahirkan setengah mati, ada yang mati beneran, dijahit, diobras, di bordel. Ini nyata. Sesuatu yang disembunyikan ketika kita masih perawan. Anak nangis demi anak belak. Demi anak. Cinta orang tua kepada anak. Anaknya sakit. Tengah malam rela kita orang tua bergadang demi anak. Ya Allah, anaknya sakit makin panas, kata si ibu. Ya Allah, kenapa anak saya yang sakit bukan saya saja? Saking sayangnya sama anak, mendingan saya yang sakit daripada anak sakit. Kita orang tua lagi makan, dalam tanda kutip maaf. Anak bayi kita, misalnya buang air besar, BAB. Saya tanya, ibu nerusin makan apa ngurusin dulu bayi kita? Semua jawaban emak-emak sama. Saking sayangnya ibu kepada anak. Rela kita korbankan segala-galanya demi anak. Ya Allah, sesibuk bagaimanapun demi anak kita rela. Banyak sekali orang-orang yang mintain segala macam ke kita, pasti diduluin anak. Iya apa iya? Ibu pergi ke Tanah Abang, aduh ada baju bagus nih. Ternyata belanja udah kelar, duitnya habis. Pas mau keluar di Tanah Abang ada baju bagus, 600.000. Saya pantas punya duit segitu. Duit di rumah punya tabungan, udah pengen balik lagi. Sampai di rumah habis maghrib anak ibu bilang, Mama, besok semester bayarnya terakhir. Kalau nggak dibayar besok nggak boleh ikut ujian. Saya tanya mama semua, balik lagi ke Tanah Abang beli baju 600.000 atau bayar uang semester? Rela. Ibu pergi ngaji, dikasih kue, dibuka dusnya. Begitu dilihat, ya Allah anak saya doyan banget kue ini. Kira-kira dimakan dibawa pulang? Tuh ibu ceramah ke Tanah Abang, ke Kuningan, pulang dikasih nasi mandi, nasi kebuli. Anak saya paling gede doyan banget. Saya telepon, di mana Omi? Masih di kantor mama. Ntar pulang makan di rumah mama. Kenapa ada nasi kebuli? Padahal cuma sekotak. Orang tua demi anak. Apa anak-anak ingat sama kita? Punya makanan enak? Belum tentu. Mereka makan sama anak istrinya, cucu, mantu kita para makan. Apa ingat sama emaknya? Belum tentu. Itulah kenapa disebut kasih sayang ibu sepanjang jalan. Kasih sayang anak sepanjang penggalah. Panjangan jalan, panjangan penggalah. Galah mah cuma buat nyondol mangga, nyundul rambutan, jalan mah terus nyambung. Kita rela tidak mengenakan pakaian keren, yang penting anak keren. Kita rela tidak mengenakan perhiasan, yang penting anak sarjana, betul? Walaupun anak cuek sama kita, walaupun anak nyebelin kita, selalu kita berdoa, ya Allah, jadikan anak cucu turunan saya anak soleh, anak yang solehah, ya Allah. Berikanlah umurnya yang panjang dalam taat kepadamu, ya Allah. Berikan rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu, ya Allah. Selamatkan mereka semua, ya Allah. Walaupun anak kita cuek, telepon kagak, boro-boro ngasih duit, ngabarin juga enggak, tetap kita orang tua mendoakan mereka. Anda silahkan lihat betapa hebatnya yang namanya orang tua, khususnya ibu. Anda lihat dalam surat An-Nisa 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana, dan seterusnya. Sembahlah Allah. Jangan menyekutukan sesuatu pun ketika kalian menyembah Allah. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Bayangkan, berbuat baik sama orang tua nomor 2 setelah kita ibadah kepada Allah. Anda lihat Al-Isra 23. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah
Wabil waidi isada imma yablughanna indakal kibaruhuma aw qilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Setelah ibadah kepada Allah, bakti sama orang tua. Kalau satu di antara orang tua kalian tinggal dengan kalian atau dua-duanya tinggal di rumah kalian, jangan berkata jangan berkata cis, tapi berkata yang karim, yang mulia, yang menyenangkan mereka. Masya Allah. Kita sejengkel bagaimanapun sama anak pasti ngedoain. Mudah-mudahan jadi anak soleh ya Allah. Biar berhasil. Apa anak selalu begitu sama kita? Belum tentu. Belum lama kita semua nonton di TV. Ibunya 72 tahun dibawa ke pengadilan gara-gara anaknya merasa punya hak dengan tanah orang tuanya. Padahal tanah peninggalan bapaknya dia bilang sudah dibeli, emaknya bilang belum. Kok tega ini anak sama orang seperti ini? Dosa besar mereka karena menyakiti hati orang tua. Masya Allah, hati-hati. Ridallah fi ridal waiden, suhtullah fi suhtil waiden. Ridhonya Allah di atas ridho orang tua, murkanya Allah di atas murka orang tua. Jadikan orang tua kita ridho, hindarkan jangan sampai mereka murka agar Allah tidak murka dengan kita. Amin. Amin ya Baik. Rabbal alamin. Nanti setelah ini kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Hai orang yang beriman, jaga diri kalian, semua keluarga kalian, lingkungan kalian dari panas api neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia. Saya takut kalau saya masuk neraka jahanam bareng dengan batu yang panas yang nyala. Kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Mama, Naon? berbicara soal mama. Saya punya teman mah. Dia itu sayang banget sama orang tuanya. Cuman sering curhat ke saya kalau mamanya itu tuh jarang beribadah. Terus mamanya juga tidak tahu mengaji segala macam. Nah, dia tuh bingung mah bagaimana cara agar mamanya bisa tahu mengaji tapi udah tua gitu mah, gitu. Apa yang Ipah ceritakan? Saya dari tahun 70-an ketika saya pindah ke suatu tempat dari Tanah Abang. Dulu saya di PMI, Pondok Mertua Indah di Tanah Abang. Pindahlah saya ke suatu tempat. Yang dicariin nanti ketemu soalnya. Begitu saya pindah, maaf dalam tanda kutip. Ternyata orang-orang yang seperti Ipah ceritakan di lingkungan saya banyak. Ngaku Islam, sholat hente. Ngaku Islam, baca Quran gak bisa. Ngaku Islam, nggak pernah dia ngaji, boro-boro punya Quran, punya mekena. Saya tanya, saya pindah, langsung saya bikin pengajian di rumah saya. Saya beli dah tuh ke Tanah Abang, beli mukena, saya bagi mereka, saya beli Quran. Saya tarik mereka ngaji di rumah saya. Karena apa? Ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. At-Tahrim ayat 6. Hai orang yang beriman, jaga diri kalian, semua keluarga kalian, lingkungan kalian dari panas api neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia. Saya takut kalau saya masuk neraka jahanam bareng dengan batu yang panas yang nyala. Saya berusaha sedemikian rupa, saya beli mukena bagiin, beli Quran saya bagiin, ngaji di rumah saya bikin rekal, beli papan tulis, kapur dulu tahun 70-an mah. Yuk ngaji. Jadi kitanya yang ngalah, anaknya yang ngalah, rangkul. Yang penting ibu kita mau untuk ngaji, mau untuk sholat. Tapi ini ternyata berat. Anda lihat dalam surat Toha 132. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Perintahkanlah semua keluarga kalian untuk sholat dan sabar. Ngajakin jalan-jalan gampang, ngajakin ke mall gampang, ngajakin ke pantai gampang, ngajak sholat hararese, banyak penawaran. Allah tahu persis, wastabir alaiha, bersabar. Ajakin, kasih contoh, doakan, terus tiga-tiganya intensif dikerjakan. Orang Sunda punya bahasa mengatakan cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi ceglok. Setel acara kita tiap hari jam 8 pagi.
insya Allah kencengin, emaknya ngedenger. Masa iya sih masuk ke kuping gak ada yang nyangkut di hati? Minimal ada yang nyangkut, lama-lama sadar. Nonton di TV ada orang mati, ada orang celaka, dikubur, dia sadar saya pun akan mati, akan dikubur, maka dia robah yang gak pernah ibadah, mudah-mudahan jadi rajin beribadah. Dari kita yang namanya anaknya yang ngalah. Amin. Begitu Ipeh. Iya mah, nanti saya sampaikan sama teman saya. Kasih ibu sepanjang jalan mah. Tapi kadang juga ada ibu yang mohon maaf tidak memberikan kasih sayang kepada anaknya, bahkan ada yang dibuang di got, ada yang dibuang di... Selama ini yang ada opini masyarakat anak durhaka. Lupa, banyak orang tua yang durhaka. Anak dilahirkan, dipencet, masukin ke mesin cuci. Anak dilahirkan, dibakar tuh di Tanjung Priuk sama sampah. Anak dilahirkan, dipencet, masukin got, masukin kali. Ini banyak. Anak dikasih ke orang yang gak punya anak, padahal dia tidak ngapa-ngapain. Dia melahirkan anak, taruh di panti asuhan, padahal dia kagak ngapa-ngapain. Ini yang ada di rumah, anak juga nggak dididik buat ibadah. Jangan Anda mengira ketika anak dikasih rumah mewah, mobil mewah, motor semau dia, duit semau dia, pakaian semau dia, jajan semau dia, itu merupakan ibu yang baik. Maaf, dalam Islam salah. Kalau kita orang tua tidak mengarahkan anak-anak kita kepada agama yang benar. Anak yang dibutuhkan bukan hanya materi buat dunia, tapi ruh dia. Butuh juga makan. Dengan diajarkan ruhnya ini dengan ibadah kepada Allah. Mana yang halal, mana yang haram, bagaimana sholat. Makanya kita bersyukur di mana-mana ada pengajian. Jangan bangga anak pintar nari, pintar joget, pintar nyanyi, tapi nggak pernah sholat. Itu Anda orang yang durhaka kepada anak. Allah. Maukah Anda ditarik oleh anak-anak masuk neraka di neraka jahanam nanti? Tidak mau. Saya tidak mau. Makanya Islam agama yang seimbang. Iktanim salah. Wabtagi bima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Al-Qasas 57. Islam agama yang seimbang. Yuk sebagai seorang muslim seimbangkan dunia dengan akhirat. Karena kata Allah, tuntutlah apa yang ajarkan tentang akhirat, tapi jangan lupa urusan dunia. Ini perintah Allah. Yuk sekarang, anak Anda pintar nyanyi, bagus, tapi harus pintar baca Quran. Anak Anda hafal nyanyian, bagus, tapi harus hafal baca Al-Quran. Anak Anda pintar bahasa Inggris, pintar matematika, pintar nyanyi, itu silahkan. Tapi jangan lupa dalam ibadah anak-anak. Karena kalau kita tidak mengarahkannya, kita orang tua yang durhaka kepada anak-anaknya, membiarkan mereka diazab yang Allah yang pedih. Nauzubillah min dzalik. Hati-hati. Siap mah. Oh iya mah, Iva kan udah menikah. Udah menikah nanti. Cep pengantin nih. Ih, anget sekarang. Anget Pak ya? Oh. Emang Tuh, kamu anget. Anget orang diangetin terus buat sahur. Ya Allah, sayur bang. Nah, Iva kan udah menikah mah. Terus Iva kadang mau sering kirimin uang mama gitu kan ke rekeningnya. Tapi Iva takut untuk dilarang sama suami. Oh kirim uang terus, kirim uang terus. Iva boleh nggak mau kirim apa namanya sembunyi-sembunyi kepada mama tanpa izin kepada suami? Uangnya hasil Ipah apa duit suami? Hasil Iva. Apa-apa, duit gue, terserah gue. Oh gitu. Ipah kayak begini gara-gara emak lo. Kalau emak lo nggak didik, nggak bakal jadi Ipeh sekarang. Iya mah. Oke. Siap mah. Besok-besok dengerin nyanyir doang. Berangkatin emak haji. Ya, amin. Ayah Ipah masih ada? Alhamdulillah masih ada. Berangkatin ayah Ipah buat haji, buat umroh. Kalau rumahnya udah jelek atau udah bagus? Udah bagus mah alhamdulillah. Yang bagusin siapa? Alhamdulillah. Yang Emang dari dulu udah bagus? Bukan, dulu mah gubuk, sekarang alhamdulillah udah jadi istana. Oh, Ipah bikinlah musola atas nama ayah ibu Ipah. Bikinlah masjid atas nama mereka. Bikinlah madrasah atas nama mereka. Banyak yang Ipah lakukan. Nanti hidup kita barokah. Kagak percaya? Coba. Amin, 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 amin. Siap nggak? Siap mah. Siap saya. Keren. Ya, Pak. Faida azamta patawakal ala Allah. Sudah Ya. ajam niat yang kuat bertawakal kepada Allah. Siap mah. Oke. Ngejeda wajada. Wajar. Mah, apa sih Mah yang dimaksud dengan istilah surga itu di bawah telapak kaki ibu Mah? Bukan
kaki kita nih emak-emak ada surga. Mending kalau kakinya bersih. Mana jebrag? Ibu tahu jebrag? Jarinya pisahnya gede, nggak pernah pakai sendal, di galengan. Mana roromehen? Terang gak cerah romehen? Mana kekeongen? Tuh anak bingung. Jelek amat surga. Maksudnya bukan kalimat hakiki surga di sini. Kitalah para emak yang menggiring, mengarahkan anak cucu turunan kita jadi penghuni surgakah mereka, jadi penghuni nerakakah mereka. Itu loh maksudnya. Jangan begini. Nah, beli namah telur ke warung sekilo. Ya mama lagi, ye surga nih. Salah. Itu emaknya songong. Makanya sampai ada beberapa teman-teman ya yang melakukan semacam kayak entah tradisi entah atau itu ritual jatuhnya mencuci telapak kaki ibu, air cuciannya diminum tuh. Boleh, saran saya asal dengerin, emaknya wudhu, cuci sikatin tuh kaki yang bersih pakai sabun. Saya tidak bercanda, boleh silakan sikatin tuh kaki yang bersih, guyur 3 kali ke 4 kali sampai bersih. Nah, ngambil air yang mateng. Kalau pengen memberikan sugesti yang positif tidak ada salahnya. Kenapa tidak sih? Orang tua kita rela kok ngurusin kita walaupun lagi makan, anaknya buang kotoran rela. Masa baru kaki emak yang bersih? Makanya jangan kaki yang jebrag tadi. Toromehun, kekeongan deh. Ya, habis dari mentang-mentang ada istilah itu boleh, habis dari sawah disiram, diminum airnya. Makanya mama bilang sikatan heula tuh kaki. Guyur bareng 4-5 kali bersih. Taruh deh di maskom. Ibunya wudhu deh. Terbaskom, masukin air yang matang bukan air mentah. Ledeng jangan, mabok lu. Iya. Sok bismillah. Bukan apa-apa. Memberikan sugesti yang positif kan bagus. Bagus. Begitu anak minum, alhamdulillah mama udah ridho, udah ikhlas sama saya. Sok mama doain biar banyak orang suka, biar ibadah rajin, biar kamu nyari rezeki yang mudah ya. Ayo mama doain. Kita bacain Fatihah, Qul huwallahu falaq binas, tiup deh ubun-ubunnya, baca salawat. Itu anak pergi dengan hati yang tenang. Alhamdulillah pede udah mama doain. Karena sudah yakin pede, kerja pun pasti dengan harapan yang yakin, itu yang menang. Itulah yang disebut manjada wajada. Kayak yakin saya dapat, pasti dapat. Oke. Sebagai anak kan kita juga harus menuruti apa kata orang tua ya, perintah orang tua. Ada nggak, boleh nggak perintah-perintah orang tua yang boleh kita tolak dan boleh kita nggak turuti? Selama perintah orang tua sesuai aturan agama, wajib mengikutinya. Tapi kalau perintah orang tua tidak sesuai dengan aturan agama, wajib kita menolaknya. Punten. Misalnya orang tuanya non muslim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma fasaibhuma fid dunya ma'rufa. Luqman 15. Kalau orang tua kalian mengajak ibadah kepada yang syirik dan kamu tidak tahu ilmu tentangnya, tolak dia, jangan taat. Tapi berbuat baik di alam dunia. Jadi artinya kita wajib menolaknya kalau orang tua kita mengajak kepada perbuatan buruk. Contoh, orang tuanya miskin, mama susah, banyak utang. Iya mah. Kamu mama jual yo, sama pengusaha yang kaya. Kan suka ada yang begitu. Dengan kata halus dijodohkan kali ya. Dijodohkan. Ada kan? Ada itu salah. Itu salah. Jadi perintah orang tua yang salah jangan diikutin. Boleh. Walaupun taat itu kepada perbuatan yang sesuai aturan agama. Kalau perbuatan haram dalam agama kita, wajib kita menolaknya. Menolaknya. Iya mah. Ini ada kejadian lagi. Teman saya lagi mah. Teman saya. Banyak amat teman lu? Banyak saya teman. Ada gaul dia mah. Ada teman saya, mamanya minta dikirimin uang. Katanya mamanya itu mau beli ayam untuk ditimbun di bawah tanah. Dikubur? Dikubur. Repot amat. Iya, ayam dikubur ditimbun di bawah tanah. Katanya itu biar jin-jin tidak mengganggu mah gitu. Tapi dia nggak mau. Justru jinnya pergi, semut sama cacing datang ngerubutin ayam. Itu salah. Saran mama, daripada buat dikubur, buat ngebuang jin, mending dipotong,
beli kamu ini kelapa parut 2 opor. Oh iya opor. Nanti enak mah. Enakan diopor. Nanti Pak kasih tahu temannya Ipa mah. Nah, Biar diopor. Sirik. Mas, salah satunya kan kadang-kadang kan yang namanya kehidupan kan kita yang menjalankan ya, Ma. Kita punya calon jodoh kita, Iya. kita yang memilih karena kita ingin sesuai dengan pilihan kita. Tetapi satu sisi orang tua kita, ibu kita nggak setuju. Mama tuh lebih tahu daripada kamu. Mama tuh nggak suka, kamu tuh harus nikah dengan ini. Ini pertentangan seperti ini, kontradiksi seperti ini, solusinya jalan keluarnya seperti apa gitu loh, Ma? Coba lihat di dalam As-Saffat 102. Ketika Nabi Ibrahim perintahkan menyembelih putranya Ismail, Nabi Ibrahim nggak langsung menyembelih, tapi dia nanya, "Pandur madza taro?" Apa yang kau inginkan? Kecuali kalau ini anak calon suaminya narkoba, Iya. putau, nyimeng, tukang mabok, tukang main cewek, jelas kita larang. Walaupun kamu cinta, makan tuh cinta, kamu gak bakal bahagia. Tapi maaf, kalau sudah satu akidah, anaknya baik, kan tidak sedikit beduk. Betul, Ma. Jangan kawin sama dia mah apaan? Rakyat, kita Raden. Turunan beda kan banyak gitu. Benar. Jangan sama dia orang kampung, kita dong orang kota. Jangan kawin dia orang miskin. Kita orang kaya, itu yang salah. Karena tidak sedikit sampai detik ini manusia yang mengklasifikasi orang, padahal di mata Allah inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di mata Allah ada orang takwa. Semoga kita semua termasuk golongan orang takwa. Amin, amin, amin ya Jadi Rabbal sampai yang alamin. membeda-bedakan jangan sama suku A, kita mah suku B gitu ya, Pak ya. Iya. Sadar nggak sadar mereka kemasukan setan Nah, tuh. dari pintu yang ke-9. Anda silahkan lihat dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yasar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Hai orang yang beriman, jangan satu kaum mengejek kaum yang lain. Boleh jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Jangan kalian perempuan mengejek perempuan lain. Boleh jadi perempuan yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Siapa tuh, Nak? Pacar Mama. Orang mana? Orang Padang. Sorry, Mama ogah punya mantu orang Padang. Kenapa? Bengkok. Ada anak punya pacar orang Jawa. Hai, siapa tuh, Nak? Pacar Mah. Orang mana? Orang Jawa. Sorry, Mama ogah punya mantu orang Jawa. Kowek. Orang Sunda, Sundel. Semuanya salah. Ini kata Allah. Sadar nggak sadar, mereka kemasukan setan dari pintu yang ke-9. Tidak boleh fanatik suku, fanatik organisasi, fanatik partai. Sekali lagi, di mata Allah yang mulia orang takwa. Bukan suku, bukan organisasi, bukan partai. Semua yang dicari hanya ketakwaan. Ketakwaan. Baiklah. Ibu-ibu, ingat hanya ketakwaan yang Allah cari dari hambanya. Nah, Tuh. setelah ini ibu-ibu boleh bertanya deh sama Mama Dedeh nih langsung. Soal Ya. kasih sayang ibu sepanjang masa. Panjang jalan sepanjang masa ya. Sepanjang masa. Oke, baik, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di Di rumah Mama Dede. Saya kan sayang sama orang tua, Pastilah normal. tapi berlainan agama. Apakah doa itu nyampe enggak, Mah? Kalau mereka masih hidup, doakan biar mereka dapat hidayah dari Allah. Insya Allah sampai. Tapi kalau mereka sudah meninggal dunia, doa kita nggak sampai. Kesini aja rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah, sekarang waktunya untuk ibu-ibu nih bertanya langsung kepada Mama Dede soal kasih sayang ibu sepanjang masa. Tapi sebelum itu saya mau tes dulu semangatnya ibu-ibu ya. Bu, galau Bu. Nah, gitu. Jangan galau ibu, karena di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yuk langsung ada yang bertanya ibu?
Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Fauziana dari Majelis Talim Asib Duta Aisyah Sumedang. Galau ma, Ada apa, Ce? saya mau begini ya, ada anak angkat yang mau membalas kasih sayang kepada orang tuanya, tapi dia selalu dirarang terus sama ibu angkatnya itu. Saya tanya, anak yang diangkat ini usia berapa? 5 tahun, dari kecil sekarang sudah usia dewasa. Oke. Anda lihat Al-Ahzab ayat 4. Anak angkat tidak sama dengan anak kandung, itu hanya perkiraanmu di mulutmu saja. Anda silahkan lihat Al-Ahzab ayat 5. Anak angkat harus dipanggil bapak kandungnya, itu yang paling adil buat mereka. Siapa yang namanya orang tua? Orang yang mengandung, melahirkan, orang yang membesarkan, ayah angkat, ibu angkat, ayah tiri, ibu tiri, kemudian mertua kita. Artinya dalam Islam ketiga-tiganya wajib berbakti. Kalau ibu angkatnya melarang tuh anak berbakti sama orang tuanya, maaf dalam tanda kutip, ibu angkatnya nggak ngerti agama, nggak ngerti Quran, wajib disadarkan. Harusnya kalau kita punya anak angkat, niatnya ngurusin, nolongin karena Allah. Yuk kamu ke rumah ibu kamu. Tanpa dia kamu nggak lahir. Mama cuma ngegedein, ngebiayain, rezekinya pun dari Allah. Kalau itu mah dikuasain sama dia, artinya mengajarkan anaknya tidak bakti. Orang tua angkatnya yang berdosa. Tapi saya sarankan kepada ibu, bilang sama anak angkat tadi, tetap wajib bakti sama orang tuanya. Tanpa dia nggak lahir ke alam dunia. Terima kasih Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Baik. Bu. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nani Suryani dari Majelis Taklim Al-Hidayah Cicalengka, Bandung. Mangga, Galau Ma, ada apa Nani ini Suryani? Ma, saya kan sayang sama orang tua, Pastilah normal. tapi berlainan agama. Apakah doa itu nyampe enggak Ma? Kalau mereka masih hidup, doakan biar mereka dapat hidayah dari Allah, insya Allah sampai. Tapi kalau mereka sudah meninggal dunia, doa kita nggak sampai. Anda lihat Al-Fat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina mahu asyidda'ul kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulnya Allah. Tandanya ada 5. Yang pertama, keras kepada orang kafir, berkasih sayang sesama mereka. Kalau masih hidup didoakan biar dapat hidayah. Kalau sudah meninggal, doa kita tidak akan sampai. 1 ke Tangerang, 1 ke Bogor. Nyambung nggak? Enggak. Ya, makasih Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus gimana dong Ma caranya kita berbakti kepada orang tua kita atau kepada ibu kita yang sudah meninggal Ma? Kalau berbeda akidah, Enggak, kalau yang sama nih akidahnya Ma. kalau yang sama akidah dengan kita, sumbang masjid, sumbang musola, sumbang pesantren, madrasah, sumbang fakir, miskin, anak yatim, kaum duafa, niatkan buat orang yang sudah meninggal. Minimal habis sholat kita doa, ya Allah terimalah amal ibadahnya, terimalah iman Islamnya, ampuni semua dosanya, lapangkan kuburnya, jadikan sorga tempat tinggalnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Silaturahim yang dulu orang tua lakukan, lanjutkan oleh kita. Oh, yang dulu orang tua sumbang anak yatim, fakir, miskin, lanjutkan oleh kita. Masih banyak yang bisa kita lakukan walaupun mereka sudah meninggal dunia. Kita kan dituntut untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu ya Ma. Nah, kita harus berkata baik dan benar dan jujur, tidak boleh bohong. Nah, boleh nggak nih seorang anak berbohong kepada ibunya demi kebaikan ibunya? Misalnya nih, anaknya tahu nih ibunya, mohon maaf nih Ma, suka ngerokok. yang tidak baik untuk kesehatan dia. Minta duit sama anaknya nih, supaya anaknya tahu ibunya nggak merokok, dia bilang nggak punya uang, lagian berbohong lah demi sang ibu tidak mendapatkan
niatin untuk Orang kalau hobi susah bedu, mama aja punya kakak. Iya. Bukan orang bodoh loh dia. Iya. S-nya aja sampai 3. Waduh. Di jalan nih bareng. Ang baca merokok membunuhmu. Kata kakak saya deh, orang yang ngerokok mati nggak? Mati. Mati. Yang tidak merokok mati. Mendingan Ya. Aang ngerokok bari mati gitu. Ya. Jawabannya. Salah dong kalau gitu, Makanya jadi kecuali kalau begini. Misalnya, Atau untuk hal lain deh misalkan ya. misalnya emaknya butuh apa? Butuh beras. Mendingan kasih berasnya, kasih gulanya, kasih kecapnya, kasih gasnya, kasih kebutuhan dia daripada kasih uangnya. Kasih uangnya sedikit aja. Iya. Apalagi ada orang tuanya yang gemar, mohon maaf nih, kalau keluar negeri ke Singapura, dia gemar masuk ke kasino-kasino. Lah itu, apalagi yang begitu mah mendingan nggak usah dikasih duit. Nah. Cuekin aja. Nggak apa-apa Gitu. tuh, Ma ya. Nggak apa-apa, Bohongin tidak nggak berdosa. ada, nggak apa-apa. Oke. Oh iya, Ma. Demi kebaikan. Demi kebaikan ibu. Terus dosa nggak, Ma? Misalnya anak gitu membenci ibunya karena ibunya selingkuh gitu, Ma, sama laki-laki lain. Benci dengan kelakuannya, jangan membenci ibunya. Karena jasad ibunya dalam tubuh anak tadi mengalir darah daging ibunya. Dibenci dengan kelakuannya, dengan sikapnya, dengan gayanya. Tetap setiap saat nasihatin. Semua orang punya masalah, termasuk dari ibu. Kita semua orang diberikan musibah oleh Allah dari orang-orang terdekat dengan kita. Buat apa? Anda lihat Al-Muluk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang berikan kematian, kehidupan buat menguji siapa di antara kalian yang terbaik amal dan ibadahnya. Jadi kenapa diberikan musibah dari orang tua, dari anak, di mana-mana buat menguji iman kita baik apa buruk. Anaknya tahu nih, mah ibunya selingkuh. Demi kebaikan orang tuanya supaya nggak bercerai, hal itu tidak dikasih tahu ke ayahnya. Nyari orang yang ketiga yang berwibawa kepada ibunya. Neneknya kek, bibinya kek, waknya kek, siapanya, setiap orang pasti ada orang yang disegani. Jangan tinggal diam. Kalau tinggal diam, artinya kalian mengizinkan sarwa gelona, gelo kabeh, teecreg. Tanpa langsung ke ayahnya dulu, Mah ya. Tadi ke pihak yang lain dulu, Mah ya. Tahu teecreg? Tahu. Teecret. Teecret tuh tidak gejrot. Tahu gejrot. Bukan. Tahu gejrot bohong-bohongin. Teecreg itu orang rada gila. Iya. Jadi teecreg berarti dia Nggak rada-rada waras. nggak normal. Kurang waras. Jangan Teecret. teecret. Jangan sampai kita semua jadi ibu-ibu yang teecret. Teecret. Ya. Jangan sampai ya, kalau bisa kita semua ecret semua ya, Ya. Bu ya. Amin. Oh ya, ceret. Teecret. Jangan sampai jadi Ecreg. EUCEUG. Ecreg. Oh, cereg, Mah. Ecreg. Saya pakai huruf T tadi. Salah. Salah. Ecreg. Ya. Mudah-mudahan kita semua Jadi jelma anu ecreg. Cerek. Kayak nyebut Citerup harus Citerup. Saya tahu Citerup. Baik. Oke. Gimana aja, Mah? Setelah ini kita akan kembali lagi ya. Mudah-mudahan kita semua jadi ibu yang ecreg. Amin. Ya. Dan tidak menjadi ibu atau orang tua yang ecreg. Teecret. Karena setelah ini kita bakal ecreg lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di rumah. Mama, Dede. Surga di telapak kaki ibu. Betapa rasa sayangnya kita kepada anak-anak kita. Betapa cintanya kita kepada mereka. Betapa kita sebagai ibu rela mengorbankan segala demi anak kita. Kita rela capek, sungsang, sembel, kurang tidur. Yang penting kebutuhan anak-anak kita terpenuhi. Rumah Mama Dede. Ya, terima kasih jamaah. Anda masih bersama kami di rumah. Mama, Dede. Ya, untuk bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas lagi, pengetahuan lebih jelas lagi tentang kasih ibu sepanjang masa, Mama akan kembali menyimpulkan tentang tema yang baru saja kita bahas, dan sekaligus nanti Mama akan menutupnya dengan doa di segmen terakhir ini. Silakan, Mama. Silakan. Baik ibu-ibu, pemirsa TV One, dimanapun Anda berada, kita sebagai seorang ibu, kita sangat merasakan betapa rasa sayangnya kita kepada anak-anak kita. Betapa cintanya kita kepada mereka. Betapa kita sebagai ibu rela mengorbankan segala demi anak kita.
kita rela, kita tidak mengenakan pakaian bagus, yang penting anak kita keren. Kita rela tidak mengenakan perhiasan, yang penting anak-anak kita bisa sekolah, bisa sarjana. Kita rela begadang demi ngurusin anak kita yang sakit. Kita rela capek, sungsang, sembel, kurang tidur, yang penting kebutuhan anak-anak kita terpenuhi. Masya Allah, rasanya kita merasa bahagia kalau anak kita bahagia. Kita merasa senang kalau anak kita senang. Tapi apakah anak-anak berlaku seperti itu kepada kita sebagai orang tua? Belum tentu. Tapi saya yakin kita sebagai manusia pasti menginginkan semuanya terjadi. Kita wajib berusaha, bekerja, mengarahkan anak turunan kita menjadi anak soleh, anak yang solihah. Jangan lupa doakan mereka. Karena hasil daripada kerja kita, usaha kita maksimal, diiringi dengan doa, itu adalah kehendak Allah. Semoga apa yang kita minta kepada Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki anak turunan yang soleh dan solehah, yang sayang kepada kita orang tuanya. Amin, amin. Kita angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu walakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddatan warahmah. Jadikan ya Allah anak cucu turunan kami anak soleh, anak yang solihah. Berikan ya Allah kepada kami umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang banyak buat ibadah kepadamu ya Allah. Tanamkan kelam dada kami dan anak-anak turunan kami agar mereka beriman bertakwa kepadamu ya Allah. Jadikanlah anak turunan kami anak yang tahu tentang ibadah, anak yang mengerti tentang sholat, yang mengerti tentang agama. Tanamkan dalam sanubari kami semua ya Allah, agar kami semua menjadi ahli ibadah, agar kami semua mengerjakan perintahmu yang dilarang olehmu ya Allah. Kami bermohon kepadamu ya Allah, dengan apa yang kami lakukan Engkau meridhoinya, sehingga kami mendapatkan pahala darimu, anak-anak kami pun tentu mendapatkan pahala darimu ya Allah. Lindungi kami, pelihara kami. Hanya Engkau yang maha kuasa, yang maha kuat, yang maha agung, yang maha mulia. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Mama sampaikan ya menambah pengetahuan kita tentang kasih ibu sepanjang masa. Dan mudah-mudahan buat jamaah yang ibu-ibu mendapatkan kemuliaan dari anak-anaknya, dan yang masih memiliki ibu bisa terus memuliakan ibunya. Amin, amin, rabbal alamin. Mama terima kasih atas tausiahnya. Ipe terima kasih ya. Ana Bawi terima kasih. Buru-buru ya. Ya buat jamaah. Terima kasih juga atas perhatiannya. Dan apabila Anda ingin mendapatkan informasi tentang bagaimana caranya untuk bisa bertamu ke rumah Mama Dede ya, atau berkunjung menjadi jamaah di studio, langsung aja Anda hubungi informasi yang ada di bawah ini, atau Anda bisa follow Instagram kita di rumah Mama Dede _TV1. Ingat, untuk bertamu dan berkunjung ke sini, majelis taklimnya itu tidak dipungut bayaran alias gratis. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa saksikan terus program Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah, kita ketemu lagi di episode berikutnya dalam program Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأظل
jiwa